Pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah lebih ditekankan pada penanaman nilai tauhid kepada setiap muslim melalui dakwah, baik dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sedangkan periode Madinah lebih ditekankan pada bidang pendidikan sosial dan politik yang dijiwai nilai-nilai tauhid. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pelaksanaan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin telah ada tingkat pengajaran. Tingkat pertama adalah kutab. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca atau menghafal Al-Quran. Setelah tamat Al-Quran, mereka meneruskan pelajaran di masjid. Pada tingkat menengah, guru belumlah menjadi ulama besar. Sedangkan pada tingkat tinggi, gurunya merupakan ulama yang masyhur dari kealiman dan kesalehannya. Pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Pada masa Dinasti Umayyah, pendidikan mengalami perkembangan di bidang agama, sastra, dan filsafat. Di Dinasti Umayyah memiliki 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan umum. Pendidikan khusus diperuntukkan keluarga khalifah. Materi yang diterima yaitu pendidikan agama, pendidikan umum, ditambah pendidikan kekhalifahan. Guru yang mengajar ditunjuk langsung oleh khalifah. Sedangkan pendidikan umum diperuntukkan orang biasa. Materi yang diajarkan berupa pendidikan agama dan pendidikan umum. Guru yang mengajar merupakan ulama yang memiliki kesadaran untuk mengajar tanpa dijamin kesejahteraannya. Adapun perkembangan lembaga pendidikan pada masa Dinasti Umayyah berupa kutab, masjid, badiah, perpus, majelis sastra, bamaristan, madrasah Makkah, Madinah, Damsyik, Kufah, Basrah, dan Fisfat. Pendidikan Islam di masa Dinasti Abbasiyah. Pendidikan di masa Dinasti Abbasiyah merupakan pendidikan yang paling maju dan diakui oleh dunia. Ilmu yang dikembangkan di Dinasti Abbasiyah adalah ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti qiraat, tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, nahwu, dan kesusastraan. Sedangkan ilmu akli adalah ilmu yang berdasarkan pikiran atau akal sehat manusia, seperti geografi, matematika, astronomi, kimia, filsafat, dan sejarah. Perkembangan lembaga pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah, yaitu kutab sebagai lembaga pendidikan dasar, pendidikan rendah istana, toko-toko kitab, rumah sakit sebagai lembaga tempat praktikum, dan rumah-rumah para ulama. Pendidikan Islam pada masa Islam di Spanyol. Islam berkuasa di Spanyol kurang lebih 8 abad lamanya, sedangkan di Sisilia kurang lebih 4 abad, sehingga membuat kedua wilayah tersebut menjadi terkenal di bidang pendidikan dan peradaban. Kedua daerah ini diselenggarakan pendidikan dengan kutab yang mempelajari pengetahuan dasar dan menengah, seperti Al-Quran, fikih, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Sedangkan pada perguruan tinggi telah mengarah pada disiplin ilmu khusus seperti agama, sains, dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan di Spanyol dimulai dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah-madrasah dan Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selain itu, demi kelancaran proses pendidikan, dibangun fasilitas perpustakaan atas upaya Abdurrahman III dan Al-Hakam II dengan membangun perpustakaan terbesar di Eropa pada masa itu. Pendidikan Islam pada masa Dinasti Fatimiyah. Pada masa awal-awal, proses pendidikan Islam di Fatimiyah berlangsung di tempat-tempat ibadah atau masjid. Karena banyaknya umat Islam yang berminat belajar, sedangkan kapasitas masjid tidak cukup, institusi pendidikan mulai mengadakan pembenahan-pembenahan.
lembaga-lembaga pendidikan dinasti Fatimiyah, yaitu masjid, istana, Al-Azhar, Dar al-Ilm, serta perpustakaan. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa dinasti Fatimiyah: Syekh Imam Muhammad Al-Maraghi, Syekh Muhammad Abbas Al-Mahdi Al-Hanafi, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Imam Ibrahim Al-Bamawi, dan Syekh Mahmud Shaltut.